balik lagi sama gue. Kali ini gue mau ngebahas mengenai cerita-cerita mistis ataupun horor di lingkungan kantor. Ya kita tahu semua gitu kan, hal mistis itu nggak harus di kantor, dimanapun ada, di rumah, di mall, di pantai, di gunung, dimanapun itu ada. Bahkan sekarang gue nggak tahu di kanan kiri gue ada apa enggak, depan belakang gue ada apa enggak. Maka dari itu kali ini gue akan ngobrol bareng sama salah satu karyawan yang memang pekerjaannya di kantor ini bisa sampai malam gitu. Bahkan dia bisa jaga kantor ini selama 24 jam dari pagi sampai malam. Yang pasti punya cerita-cerita mistis real di kantor ini. Jadi gue bakal ngobrol sama satu narasumber, seorang security di salah satu cabang Tunas Daihatsu. Gue akan gali cerita mistis dia selama kerja malam. Ada cerita apa aja sih real di salah satu cabang di Tunas Daihatsu. Sekarang kita akan ngobrol. Selamat datang lagi di podcast kita, podcast Pas Jam Istirahat. Enaknya kita ngobrol. Nah, episode kali ini saya sudah kedatangan sama salah satu security di salah satu cabang kita, namanya Pak Casmito. Dimana beliau bekerja shift-shiftan ya Pak ya? Ya, shift-shiftan. Pasti dapat shift malam ya Pak ya? Dapat shift malam. Yang pasti punya cerita-cerita mistis selama menjaga salah satu cabang kita Pak. Betul. Nah, tapi sebelum Pak Casmito cerita, jadi saya pernah dengar satu cerita Pak. Saya hanya mendengar, belum jangan sampai mengalami Pak. Saya cuma hanya mendengar cerita gitu. Jadi pernah di salah satu cabang kita, di cabangnya Pak Casmito juga, ada salah satu karyawan, dia masih ada di kantor tuh jam 9 malam lah Pak. Jam 9 malam, dia lagi asik main handphone memang sendirian waktu itu di meja counter Pak, meja sales counter. Meja sales counter, jadi kalau teman-teman belum tahu, belum pernah datang ke showroom kita, pas masuk pintu showroom itu langsung disambut sama yang namanya sales counter yang backdropnya tuh ada tulisan Daihatsu-nya. Nah, salah satu karyawan kita lagi main handphone jam 9 malam di situ, tahu-tahu pintu showroom kebuka Pak katanya Pak. Pintu showroom kebuka karena dia lagi fokus ke bawah main handphone, dia kaget, tahu-tahu ada seorang perempuan tepat berdiri di depan dia Pak. Setelah pintu kebuka, tepat berdiri di depan dia. Dan orang, karena dia asik main handphone, orang itu cuma nanya, "Mas, toiletnya di mana ya?" Nah, karena asik main handphone, nggak ngelihat mukanya, langsung ditunjukin aja, "Oh, di sebelah kanan Mbak, paling ujung, kesana aja," gitu ya. Dia kesana lah, akhirnya si perempuan itu selama 15 menit si karyawan kita ini sadar gitu ya, kok udah 15 menit nggak keluar-keluar, ngapain ini orang ya di toilet gitu Pak. Akhirnya coba disamperin lah setelah 15 menit nggak keluar-keluar. Dan ternyata pas disamperin setelah 15 menit nggak ada orang sama sekali Pak di toilet Pak. Itu saya hanya mendengar cerita Pak. Kalau Pak Casmito Pak, pernah nggak sih Pak ngalamin Pak? Yang real Pak Casmito pernah ngalamin sendiri Pak? Saya pernah ngalamin sendiri waktu saya dagang malam, baru kerja 2 minggu di perusahaan ini. Pak Casmito sudah berapa tahun Pak di kerja di sini Pak? Saya baru setahun Pak di sini Pak. Setahun. Iya. Masuk tahun 2019. Iya. Terus? Pas bulan Agustus tanggal 8. Bulan Agustus tanggal 8. Iya Pak. Terus hari pertama kerja udah digangguin? Udah digangguin. Hari pertama kerja? Iya, betul. Saya pernah digangguin. Hari pertama langsung dapat shift pagi apa shift malam? Saya benar waktu itu shift malam Pak. Hari pertama kerja. Kalau shift malam itu security dari jam berapa sih Pak? Shift malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi lagi? 7 pagi lagi. 12 jam ya? 12 jam Pak. Jam 7 pagi, malam sampai jam 7 pagi. Apa Pak pengalaman Pak? Saya pernah pertama waktu dari di sini, waktu baru jaga pertama, ada suara sampah dilempar. Tong sampah? Tong sampah. Lagi ngapain? Kok Saya tiba-tiba? lagi muter-muter Pak, di lempar sampah Pak. Itu kondisinya sendirian? Sendirian Pak. Kalau shift malam itu memang sendirian? Sendiri Pak, betul Pak. Oh. Dan kerjanya kalau malam itu patroli apa memang standby di pos sih Pak? Kadang-kadang kalau patroli Pak, di Memang harus patroli ya? Harus itu wajib patroli. Oke, terus? Terus itu yang pertama ya.
Ada cerita lagi. Enggak, pas patroli itu di bagian mana? Di bengkel, di showroom atau di mana, Pak? Kebetulan waktu itu di bengkel, Pak. Di bengkel? Iya. Lagi jam berapa? Jam berapa Jam kejadian? 1 malam, Pak. Jam 1 malam, Iya. patroli muter-muter bawa senter, tahu-tahu Tong sampah dilempar. tong sampah. Iya, saya kaget. Apa benar ada yang lempar? Apa gimana ya? Kan Tapi kondisi udah nggak ada karyawan lagi? nggak ada, Pak. Dan nggak mungkin udah jam 1 malam juga ya? Iya. Keadaan gurita. Gelap. Tempat sampahnya dilempar ke arah Pak Casmito atau gimana, Pak? Di samping saya. Persis di samping? Samping. Jatuh sendiri, apa emang ada yang ngelempar dari jauh ke arah Pak Casmito? Ada yang lempar. Dari jauh ada yang ngelempar ke Pak Casmito? Iya. Terus nggak ada suara apa-apa lagi? Nggak ada wujud apa-apa lagi? Nggak ada wujud itu, cuma lemparan aja. Kucing gitu atau tikus atau apa nggak ada? Pak. Nggak ada, Pak. Hari pertama? Hari pertama saya Mau kerja. kenalan kali, Pak ya? Iya, betul mau kenalan ya. Karena saya, Terus reaksi Pak Casmito? ya takut aja, Pak. Namanya baru pertama kita nggak tahu. Langsung kapok? Langsung nggak mau kerja lagi apa gimana, Oh Pak? enggak, saya nggak kapok. Itu nggak tanggung jawab saya, Pak ya. Oh. Harus. Pak, tapi kalau security tuh lebih takut sama setan apa takut sama kejahatan nih, Pak? Sama kejahatan, kalau bagi saya kejahatan yang paling takut saya. Maksudnya sama hal mistis gitu nggak takut? Enggak, itu udah tanggung jawab security. Oke. Itu yang pertama. Pada saat itu reaksi Pak Casmito apa, Pak? Ya takut juga, cuma udah Keringet dingin. dingin keluar sampai merinding gitu loh, Pak. Lari lagi ke pos langsung. Lalu ke pos gitu jam 1 malam. Terus di pos yang dipikirin apa, Pak? Nah, di pos biasanya kadang-kadang takut ada orang loncat ya kadang-kadang ya. Tapi pada saat itu nggak mikirin kalau itu mistis. Takutnya ada orang loncat atau apa gitu. Saya yakin itu nggak orang loncat, itu mistis kali ya. Karena keadaan itu nggak ada orang, kok sepi. Mungkin ada orang. Buat saya itu mistis, keadaan gelap. Oke. Nggak ada siapa. Itu hari pertama Pak Casmito kerja di sini. Betul, Pak. Udah langsung mengalami hal-hal kayak gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Terus, Pak, hari keberapa lagi, Pak? Sambil ngopi nggak apa-apa, Pak? Iya. Emang udah kita siapin. Sambil makan gorengan juga boleh, Pak. Hari yang seminggu yang lalu pernah, minggu depannya 1 minggu setelah hari, berarti hari ke-8 kerja. dia ada orang kerja itu. Apa tuh? Itu waktu itu suara geleger. Kan waktu itu suara geleger di pojokan itu, Pak. Lagi ngapain? Saya waktu itu kan ada proyek di lantai 2. Oke. Dia datang jam 2 malam. Nganter apaan? Dia kata mau kencing. Gue bilang, saya kan keamanan. Oke. Kalau kencing harus diatur sama security. Betul. Ada orang baru. Karena banyak aset kantor Banyak juga. aset kantor, nanti ada apa-apa hilang. Ya. Disalahin security. Itu siapa? Itu siapa dia? Fan ini? Fan di sini, Pak. Kuli apa? Kuli? Oh. Proyek, orang proyek. Waktu itu kan minggu itu kan ya. Lagi sempat direnovasi kan gedung atas Renovasi, kan, ya, lantai 2. ada Oke. Terus? Pak, kalau kencing disanterin. Oke. Orang nggak dikenal, saya nggak tahu identitas bapak, saya nggak tahu latar belakang bapak. Saya sebagai security wajib anterin bapak. Betul, betul. Bapak mau boleh, bapak berani kok. Saya berani kok, siapa takut. Kata Oke, dia gitu. Saya berani, bener Pak, berani. Itu dia sendiri. Berdua. Oh, dia berdua. Terus Bener ya, bapak nantang ya, yaudah, saya anterin. Ada suara geleger, Pak. dia mau ngapain? Datang ke sini mau ngapain? Nganter nganter barang. Barang di lantai Oke, 2. terus Mau kencing di sini nggak boleh, nggak boleh kencing di dalam, kencing di belakang bengkel. Oke. Bengkel karyawan. Ya. Saya anterin, Pak. Terus Lalu berwujud suara geleger. Jangan di situ. Jangan di situ. Serius? Wah. 2 kali ngomong gitu. Iya 2 kali. Dia langsung kabur berit-berit, Pak. Saya jadi kabur. Berarti bertigaan denger. Dengar. Bukan cuma Pak Casmito doang atau orang itu doang yang denger. Bertiga. Dengar Berarti semua, itu Pak. emang maksudnya emang kan kalian 1 denger 2 enggak gitu. Ini berarti Iya, tiga-tiganya tiganya denger. denger, Pak. Tapi apa kayak suara orang gitu? Suara orang anak bujang ada umur 30 tahun, Pak. Suaranya sendirian apa rame-rame gitu, Pak? Sendiri, Pak. Sendiri. Ngomongnya kayak gitu. Iya. Woi, jangan di situ. Iya. Nah, itu bulan kabur orangnya. Bertigaan langsung Kabur, kabur. gue juga kabur lah. Ngapain? Terus Jadi itu aja yang udah kapok, dia udah Pak, saya kapok Pak. Iya makanya kalau orang jangan sok-sok berani di sini. Harus sendiri. Oke, itu Pak Casmito juga lagi jaga sendirian malam. Karena kalau malam memang sendirian. Kebetulan kalau malam sendiri Pak. Sendirian. Itu Pak. Itu baru seminggu depannya Pak ya. Itu 8 hari kerja Iya. udah digangguin 2 kali. Iya, 2 kali Pak. Terus pernah ngalamin hal lain lagi, Pak? Oh, ada lagi Pak, yang lebih menarik lagi Pak, yang lebih serem lagi ada. Ini bukan menarik, ini serem, Pak. Serem, Iya. menarik juga sih bagi saya. Serem, Terus serem. terus Yang ketiga berapa hari kerja tuh? 4 minggu depannya lagi Pak, nggak lama Pak ya. Berarti rutin hampir sebulan sekali Iya, rutin. nemuin hal mistis, Pak. Ya? Iya. Oke, terus 4 minggu ke depan lagi apa? Itu badan tinggi ya,
keluar dari showroom Pak. Hah? Keluar dari showroom, keluarnya ke belakang. Orang kali? Itu orang. Jam berapa? Jam berapa? Itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya. Pak Casmito lagi di pos. Di posisi lagi di parkiran motor Pak. Di parkiran motor. Iya. Lagi kontrol juga, patroli juga. Patroli. Terus Motor tuh keluar dari showroom. pintu showroom kebuka. Enggak masuk, tembus. Pintunya nggak kebuka tapi ada orang keluar. Tembus. Ya. Serius? Serius ya mereka ya. Nggak, pintunya nggak kebuka sama sekali. Enggak Ngablak-ngablak gitu. Enggak, langsung beng. Tembus. Ya. Terus ngapain dia? Nggak tahu itu wujudnya rambutnya keriting ya. Heeh. Kayak Bob Marley. Kayak Bob Marley Pak. Iya. Ini nggak kayak siapa? Ini kenyataan Pak ya. Terus? Tapi mukanya kelihatan. Bukannya kelihatan, cuman hitam, bukannya hitam. Rambutnya aja yang kelihatan. Enggak, kan pas buka pas pintu kan sini parkiran motor kan. Berarti Pak Casmito depan-depanan kan sama dia. Agak jauh dikit. Agak jauh dikit. Iya, paling 3 meter apa ya. Jaraknya, Pak. Berarti depan-depanan. Enggak, agak jauh dikit. Agak Pak. jauh dikit. Cuman saya tahu udah jelas. Oh. Kayak gimana wujudnya? Wujudnya rambutnya keriting gimbal. Panjang. Panjang, kayak Bob Marley Pak. Iya. Punggung. Punggung kayak Bob Terus? Marley. Berarti Pak Casmito lihat depannya kan? Agak hitam mukanya Pak. Hitam, nggak Oh. begitu jelas banget sih ya. Cuman bentuk tubuh doang. Dia pakai baju apa? Pakai baju hitam, agak gembel-gembel, sobek-sobekan. Terus? Terus begitu tinggi, ada 2 meteran. Terus Pak Casmito reaksinya ngapain pas ngeliat kayak gituan? Dia rasa takut juga sih Pak ya, tapi gimana lagi Pak. Enggak, terus dari keluar pintu showroom dia kemana? Ke belok ke tempat cucian ini, di pojokan. Ke kanan? Iya, ke kanan. Terus hilang? Hilang Pak. Pak Casmito nggak coba nyari? Saya coba nyari, hilang, kejar. Tapi dicari? Kami cari sebelah doang, nggak nyampe dalam, takut Pak. Oh. Udah kita cari itu udah nggak ada, hilangnya di kamar di pojokan. Oh. Kan ada Pak di situ Pak di cucian. Tapi maksudnya udah mastiin kalau itu bukan orang atau maling atau apa gitu ya? Bukan Pak, saya optimis karena apa, waktu itu kaca juga tembus, masa orang saya tembus. Enggak Pak itu Pak. Terus maksudnya kaget atau baca-bacaan atau apa nggak sih Pak? Saya nggak baca-baca, cuma lihat doang sih, cuma merinding doang Pak. Berarti hampir sebulan sekali Iya. pasti ketemu gituan. Ketemu, iya Pak. Terus setelah 4 bulan dari kerja ketemu hal yang kayak gitu ada lagi? Ada lagi yang terakhir tuh. Kapan? Jam 9 malam, mati ngaku di Berapa bulan kemudian? negara apa? Lumayan lama. Lama lah, 2 bulanan apa ya? 2 bulanan. Terus Nggak lama, itu yang terakhir. Saya mati lampu jam 9 malam di ini cucian juga. Heeh. Anak kecil pada main. Ngelihat Enggak, cuma bunyi aja anak kecil, bunyi. Baru gitu aja, tawa-tawa gitu. anak kecil pada main, berarti nggak sendirian tuh anak kecil. Kayaknya sih 2 orang 3 orang Pak. Main apaan? Terus ngomong apa Pak? Yang Pak Mito dengar apa? Tawa doang gitu, sedikit gitu Pak. Oh, kayak anak kecil lagi main Iya, gitu ya? Kayaknya di sebelah pojok sini Pak, pojokan. Di stall washer, Iya. stall cuci mobil. Iya. Oke. Itu aja Pak ya, yang memang dari saya security di kerjaan saya ini. Oke. Terus maksudnya ini nggak sih Pak? Kalau pas lagi jaga malam berangkat dari rumah gitu ya, pas jaga malam tuh ada rasa, aduh gue males deh ntar ketemu gitu-gituan lagi deh. Ya enggak pernah, udah tanggung jawab saya sama security lah. Udah mati lah. Tapi setelah itu udah nggak pernah kejadian lagi. Alhamdulillah sampai sekarang udah nggak dilihatin lagi Pak. Apa itu perkenalan atau gimana Pak ya? Jadi 4 bulan pertama Iya, ya, iya. Sekarang alhamdulillah yang udah hampir nggak- tiap minggu, hampir tiap bulan Iya. ditemuin sama hal mistis Iya. kayak gitu. Pak, tapi pertanyaan terakhir saya, kalau seorang security itu lebih takut sama hal-hal mistis atau lebih takut sama tindak kejahatan Pak? Jadi security yang paling takut itu kejahatan Pak. Soalnya kamu dari taruhan Pak. Oke. Polisi semua nggak paling cuma suruhan doang kali. Dia cuma gangguin doang gitu ya? Iya Pak. Maksudnya nyubit aja nggak bisa gitu Pak ya? Ini aja nggak bisa Pak. Paling nimpuk tempat sampah tadi loh. Oke, Pak Mito, terima kasih banyak ya Pak. Oke, Pak. Sehat-sehat ya Pak. Boleh Pak. Mari Pak. Gorengan juga kalau mau minum Pak. Wah, enak banget kopinya ini Pak Josnya. Kopi hitam. Oke, Pak Mito, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Sehat-sehat, ya. Pak Ya, Mito Pak. ya. Makasih, Pak, ya. Selamat bertugas. Ya. Jangan pernah takut Pak sama hal Oke, mistis Pak. Makasih Pak ya. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Mari Pak. Ya, Mas. Pak, makasih Pak. Oke, sekian podcast Pas Jam Istirahat kali ini. Sekali lagi ya, hal mistis itu ada dimanapun, jam kapanpun dan sama siapapun gitu ya. Nggak harus pekerjaan security, karena yang tadi di awal saya bilang, saya juga nggak tahu di kiri saya setelah Pak Casmito pergi ada makhluk lain nggak yang dudukin gitu ya. Jadi di rumah manapun, di ruangan apapun yang namanya hal mistis itu memang percaya nggak percaya. Tapi tadi adalah
cerita real dari seorang security yang memang bertugas pagi, siang, sore, malam. Yang pasti kalau malam itu, yang menurut ceritanya tadi malam semua kejadian gitu kan. Oke, sekian podcast Pas Jam Istirahat kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu di podcast Jam Istirahat berikutnya. Sekian. Tunas delivering happiness.